Bisa lihat semua, bisa nampak ya, loh. Bisa dilihat. Pak Nu di mana Pak Nu? Di kampus. Halo Bapak Ibu, semua bisa dilihat materinya? Din? Bisa, Bisa, Bapak. Izin, Bapak. Prof. Bisa lihat. Oh, oke oke, baik Bisa. baik baik. Kalau bisa kita mulai ya. Assalamualaikum Ya, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi Salam. sudah beberapa mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, mengirimkan ya eh, tugas yang Bapak berikan kemarin. Ini kalau tidak salah ada 4 orang ya. Ini Pak, siapa lagi? Ya Pak Entan. Ada Pak Entan toh? Pak Ada, Entan. ada, Bapak. Oke, Pak Ertan ya, Ertan Tabuni. Kemudian Ibu Maya ya, Ibu Maya Ya, juga Pak. sudah. Kemudian ini satu siapa ini? Jen, Pak Ibu Jen. Ibu Jen ya. Oke. Dengan siapa ini? Eh Waldapes, siapa nama Waldapes? Ada nama Waldapes? YL. Apa itu YL? Yanus, Yanus, Yanus Yang logo. logo. Ya, Yaris Ada? Logo, Prof. Ada? Ya oke. Ya baru 4 orang ya yang memberikan tugasnya. Baik, kita mulai eh, mengkaji satu persatu materi kita pada sore hari ini. Mohon maaf, kemarin tidak sampai selesai ya, cuma kurang lebih 20 menit kita mengikuti materi karena ada kegiatan rakor perguruan tinggi di bawah. Dan hari ini alhamdulillah sudah selesai kegiatan di hotel, jadi saya melanjutkan untuk memberikan materi terkait dengan ya berbagai konsep manajemen sumber daya manusia ya sesuai dengan konteks di kasus kita yang ada di Papua Pegunungan ya, pada intinya ada di Papua Pegunungan, bahwa saat ini mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan adanya pada intinya ada yang puas, ada yang tidak puas ya. Kira-kira dari eh, Bapak Ibu melihat kasus-kasus yang ada di Papua Pegunungan, khususnya kepada kita yang ada di daerah Pak Pegunungan ini, sumber daya aparatur yang ada di Provinsi Papua Pegunungan maupun yang ada di beberapa kabupaten ya, terlihat ini pengelolaannya masih perlu ada orang-orang yang memahami hal tersebut ya. Oleh karena itu ya harapan Bapak mahasiswa dari UNAIM ini
punya target-target tertentu ya ketika Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan pendidikan ya magister manajemen. Nah, ini sangat bagus kalau Bapak Ibu mempelajari ya secara mendalam bagaimana mengelola sumber daya yang ada di Provinsi Papua Pegunungan tersebut. Ya, khususnya mungkin kita melihat saat ini tenaga-tenaga honorer, adanya penerimaan pegawai pengelolaan yang lebih eh, eh, baik ya. Nah, ini honorer dan kontrak. Nanti kita boleh sharing ya, yang Bapak Ibu mungkin yang kerja di instansi pemerintah ataupun bagaimana merekrut pegawai ya, merekrut karyawan ya. Ya, ada namanya ya bahkan kami juga di kampus itu um, merekrut ada pegawai yang tenaga kontrak ya. Kalau kontrak mungkin kontraknya setahun ya, ada pegawai honorer ya, honorer berbeda dengan pegawai kontrak. Nah, saat ini yang Bapak Ibu mungkin banyak dibicarakan oleh daya lihat oh K1 apa itulah. Nah, ini sangat menarik ya di sumber dan mengelola sumber daya manusia itu atau manajemen sumber daya manusia itu di jurusan ini karena kita ketahui bahwa ini sumber daya manusia itu sangat penting artinya bagi suatu organisasi atau suatu instansi pemerintah yang ada. Nah, melalui rekrutmen pegawai yang baik, ya, melalui tenaga honorer yang ada, tenaga kontrak yang ada, yang kita pelajari kemarin itu, ya, ada 4 hal itu yang kita pelajari sesuai dengan kemampuannya, ya, bagaimana skillnya, bagaimana kompetensinya, ya, itu yang menjadi alat ukur, ya. Bapak Ibu ketika menjadi pimpinan ya. Ketika Bapak Ibu menjadi pimpinan di dalam suatu organisasi, maka untuk merekrut ya atau mungkin ya di swasta ya, bila kita contoh di swasta yang buka perusahaan ya, ketika ingin merekrut pegawai atau karyawan ya, apakah itu mau atau menghonornya. Nah, ini tenaga kontrak beda dengan tenaga honorer ya. Jadi yang ada biasanya Bapak Ibu lihat. Nah, ini harus betul-betul ya calon pegawai yang bersangkutan atau calon karyawan yang bersangkutan itu ya sebagai pimpinan memperhatikan hal tersebut ya. Yang sampai ya ya Bapak Ibu lihat yang saat ini di pemerintah kita ya. Kenapa belum diumumkan? Ada yang sudah diumumkan ya. Ada sudah dikontrak, ada sudah menjadi tenaga honorer dan lain sebagainya. Apa? Karena ini menjadi kebutuhan-kebutuhan tersendiri bagi organisasi yang ada. Nah, oleh karena itu, ini memang harus punya ke strategi ya, punya cara bagaimana seorang pegawai atau karyawan sehingga organisasi yang kita pimpin atau organisasi yang ada di kita ini semua akan menjadi dinamis, akan menjadi organisasi yang lebih baik dan bisa memberikan kontribusi bagi
wilayah atau daerah yang dibicarakan ya, kasus dalam SDM. Yang kedua, ketika dia sudah menjadi pegawai, maka ini terkait lagi penempatan ya. Jadi mungkin ya kasus yang ada di Wamena, ada di Provinsi Papua Pegunungan, ada di Lanijaya, atau semua yang ada di provinsi 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, ini juga terkait dengan kasus yang sering kita dengar, penempatan ASN ya, penempatan pegawai pada tempat atau ya jabatan yang sesuai dengan kompetensi dan penjenjang karir. Nah, ini juga harus dilihat. Jangan sampai Bapak Ibu nanti ya insya Allah mudah-mudahan dari sekian mahasiswa yang ikut pasca sarjana di UNAM ini, ya kita berharap ada yang di kepala dinas, ada menjadi bupati, ada top leader ya. Nah, ini harapan kita. Nah, sehingga ketika dia menjadi top leader ya di dalam satu organisasi, maka ini menjadi kasus juga di dalam sumber daya manusia. Bagaimana menempatkan seseorang ya yang sesuai dengan ya kompetensinya, sesuai dengan jenjang karirnya. Contoh, jangan sampai ada ya, ada di sini yang jadi bupati, ya anggaplah jadi bupati, ya dia janjikan oleh pegawainya, padahal pegawainya itu sudah menduduki jabatan eselon 2, ya. Ada tahu eselon 2 itu di dalam OPD sebagai apa? Kalau Izin Bapak Kepala Dinas. tahu, nah kira-kira kalau eselon 2 itu di, di kantor Bapak Ibu itu apa sebagai ya, tidak. Kalau eselon kantor itu dia apa yang bisa bukannya ya eselon 2 di namanya. Di teman-teman punya kedengaran Pak Rektor punya suara putus-putus atau tidak? Putus-putus, Pak. Ya Izin kalau begitu putus-putus, sampaikan Pak. saja. Baik Putus-putus. kalau begitu. Putus-putus. Putus, Berarti Pak. berarti jaringannya Pak Iya, Rektor yang kurang stabil ya. iya, iya, benar. Saya kira saya sendiri. Ternyata Ya kalau karena semua kita kalau berarti kita dari bicara kan Pak tidak Rektor. putus toh. Tidak. Iya, Jaringan Saya, Pak. saya, Pak tadi ya. izin Prof. Suara putus-putus, Prof. Oke, bisa dengar? Bisa dengar? Bisa dengar? Halo? Halo? Bisa dengar? Iya, halo. Izin Bapak, Iya, kayaknya Prof. Bapak jaringan kurang stabil. Kalau di Nah, kita sini di Wamena Masih lancar. putus-putus, Bro. Bapak punya suara yang kurang ini. Mungkin jaringan kurang stabil Pak. Pak Nu bisa didengarkan suara saya? Eh, Masih Bapak punya suara putus-putus. kadang
Jelas kadang putus-putus, Pak. Berarti Pak Rektor punya jaringannya kurang stabil ya. Kalau saya bicara Iya, putus-putus Bapak. atau tidak? Tidak. Dengar, Tidak tahu. dengar Dengar Pak. suaranya Berarti bermasalahnya jelas, di Pak. Pak Rektor kayaknya. Jaringan di bawah kayaknya. Iya, Pak. Oke, kemungkinan beliau lagi cari jaringan yang bagus. Bersabar ya kawan-kawan. Kalau internetnya tidak bagus. Eh, Bukan Wamena saja tidak bagus. Wamena bagus malah ya. Ya maaf, tadi saya menggunakan jaringan di hotel ternyata tidak bisa. Oke baik, saya lanjutkan ya bahwa tidak saja ya Bapak Ibu harapan saya, harapan kita semua bahwa ketika Bapak Ibu yang ada di kampus ini yang menempuh pendidikan suatu saat ketika Bapak Ibu seumpamanya Pak Ertan jadi kepala dinas atau Ibu Maya kepala dinas, Ibu Dwi ya atau Ibu Wiwit jadi kepala bidang dan lain sebagainya atau bupati lah ya gitu. Tentu penempatan ASN ini pada jabatan eselon yang tidak sesuai kompetensi dan penjenjang karir ini akan menjadi hambatan juga pada penempatan SDM tersebut. Salah satu contoh, kalau kita semuanya jabatan eselon 2, eselon lah ya, eselon 2 A atau 2B atau eselon 3, ya eselon 2 itu setingkat dengan. Kenapa ini? Ya. Loh, ini jaringannya di Jayapura kurang bagus. Ya, kita lanjutkan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai Bapak Ibu nanti menjadi pejabat ya yang menempatkan ASN-nya. Contohnya Ibu Pak Yanus Logo jadi bupati. Nah, terus ada stafnya menduduki jabatan eselon 2. Nah, ketika Pak Yanus Logo menjadi bupati karena dia tidak memahami itu tentang jabatan eselon itu, ya nanti dia sangkanya, oh nanti kalau Bapak si A, kalau saya sudah jadi bupati nanti, Bapak itu saya naikkan jabatannya eselon 3, tadinya eselon 2. Maka secara otomatis mana tinggi eselon 2 daripada eselon 3. Nah, ini menempatkan pegawai itu juga harus berhati-hati ya. Kemudian juga terkait dengan jabatannya, jabatan atau pangkat ya. Kalau ketika Bapak Ibu ya sebagai pejabat ya memberikan jabatan kepada seseorang harus lihat pangkat golongannya. Pangkatnya semuanya baru 3D. Lalu Bapak mengangkat, menempatkan seorang pegawai tersebut itu menjadi kepala dinas. Maka orang ini yang pangkat golongan 3D itu belum memungkinkan untuk harus menjabat sebagai kepala dinas. Nah, ini juga harus hati-hati. Kenapa? Karena pasti ada stafnya nanti yang golongan 4 atau yang golongan 3D juga secara otomatis tidak bisa naik pangkatnya. Kenapa? Karena sama, ya. Itu terkait dengan kasus-kasus yang ada di Wamena. Contohnya di Pemprov lah ya untuk saat ini ya. Banyak kan di Pemprov itu diangkat yang tidak sesuai dengan jabatan eselonnya, menempatkan ASN yang
pangkat dan jabatannya masih rendah, tidak disesuaikan dengan penempatan-penempatan tersebut. Nah, ini juga baru terkait jabatan atau eselon. Atau mungkin juga ya, ada yang saat ini banyak ya, ya mungkin ya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu bisa melihat ada seorang semuanya kepala puskesmas ya, nanti ditempatkan pada kepala distrik ya. Nah, ini sudah sangat tidak relevan ya. Kalau dia kepala puskesmas ya, atau anggaplah guru di salah satu sekolah ya, begitu karena tim sukses dan lain sebagainya ya, begitu masuk ke jabatan-jabatan pemerintahan ya, struktural, guru ini ya karena tadinya adalah mungkin tim sukses lah atau apa dan sebagainya, sehingga guru ini nanti ya, begitu pimpinan karena sudah menduduki jabatan pimpinan, seorang guru ini ditempatkan ya, ditempatkan pada kantor yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Contoh ya, yang kita lihat ini ditempatkan di dinas PU ya, seorang guru ditempatkan di dinas PU ya. Ini menjadi satu kesalahan untuk kita ya, dalam penempatan pegawai. Atau mungkin ya, seorang eh, apalah ya, yang sering banyak kita dengar dari puskesmas, kepala puskesmas, begitu masuk ke pemerintahan, dia langsung menduduki ya tempat yang tidak sesuai dengan ya puskesmas. Ya semestinya dia kalau ke puskesmas ya di rumah sakit, ya dinas kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah penempatan-penempatan ASN ya, yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, yang tadi kalau penjenjangan karirnya ya, kalau dia sudah golongan 4A, 4B ya, atau di atas golongan 3 lah ya, golongan 4 seperti itu, maka pimpinan ya, pimpinan organisasi itu harus memahami karir daripada pegawainya. Nah, ini contoh-contoh kasus dalam sumber daya manusia yang ada di daerah kita ya. Jadi Bapak Ibu, ya banyak contoh-contoh ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat contoh-contoh yang Bapak Ibu sering alami ya. Sering Bapak Ibu hadapi ya, di kantor atau di mana saja sering Bapak Ibu lihat ya. Ya jangankan di kantor ya. Contoh ya, Bapak Ibu menempatkan seorang ASN semuanya di bidang IT atau operator atau bendahara. Paling tidak operator, bendahara, dia memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi secara spesifikasi. Ya, salah satu kalau orang IT, dia memahami komputer, memahami jaringan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kompetensi itu yang dibutuhkan di dalam jabatan sebagai IT atau ya mungkin kepala dinas infokom, dan lain sebagainya. Ini adalah kompetensi yang dimiliki ya. Begitu juga ya seorang perawat, ya dokter spesialis ya. Jadi dokter itu juga seperti itu. Dosen ya, dosen juga itu sesuai dengan kompetensinya. Jangan sampai contohnya Bapak ya disuruh mengajar di luar daripada SDM atau di luar daripada mata kuliah ini. Ya, itu akan kerepotan kita tidak sesuai dengan kompetensi kita untuk mengajar. Jangan kita ya mau seenaknya hampir diterima semua ya. Yang penting nanti kita menyesuaikan. Nah, itu dalam penempatan-penempatan ASN ini sangat penting ya. Ini adalah kasus-kasus di dalam manajemen sumber daya manusia yang sering kita lihat ya. Mungkin adik-adik atau Bapak Ibu seringlah mendengar di pemerintahan atau di perusahaan atau di mana saja ya, keadaan menempatkan seseorang itu tidak sesuai ya penjenjangan karirnya atau tidak sesuai kompetensinya yang dimiliki. Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita menjadi ya seorang manajerial itu, seorang manajemen memahami
ya dua hal tersebut. Bagaimana kasus rekrutmen pegawai, bagaimana penempatan seseorang dalam satu organisasi, baik itu ASN maupun perusahaan-perusahaan swasta yang lainnya, ya. Salah satu contoh mungkin ya, rekrutmen pegawai di bank, ya. Di bank itu semuanya hampir, ya, pegawainya bukan sarjana ekonomi semua, ya. Ada juga sarjana teknik, ada juga sarjana psikologi dan sarjana yang lainnya. Nah, setelah itu dilakukan apa, ya? Dalam rekrutmen itu betul-betul prosedur rekrutmen itu dijalankan dengan baik, ya. Tidak boleh ada unsur-unsur KKN, ya. Kalau ingin merekrut pegawai yang berkualitas, ingin melihat organisasinya atau OPD-nya kali pemerintahan itu akan berjalan dengan baik, ya. Nah, ini tentu isu-isu ini yang Bapak Ibu sering dengar yang ada di Kabupaten Jaya atau kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Pegunungan tersebut, ya. Berikutnya, ya. Nah, ini tadi saya melihat sudah ada yang menulis, ya. Saya baca ada beberapa tadi, ya. Apa komponen-komponen dalam sumber daya manusia tersebut, ya. Jadi ada komponen fungsi manajemen, ya. Jadi kita, ya, di dalam mengelola sumber daya manusia yang tadi ini kita sudah merekrut, sudah menempatkan seseorang, ya. Jadi sebelumnya yang kita harus kaji, ya, tentu organisasi itu bagaimana merekrut karyawan, ya, bagaimana menempatkan pegawai, ya. Ini sangat penting untuk Bapak Ibu. Nah, ada yang menarik, ya, yang terkait dengan penempatan maupun rekrut, ya, pegawai yang ada di organisasi kita. Perlu ada namanya fungsi manajemen ini, ya. Dalam fungsi manajemen itu, ya, manajemen function, ya, itu ada yang disebut dengan planning. Planning, jadi merencanakan, ya, ada perencanaan. Yang kedua, kalau kita sudah merencanakan, ada pengorganisasian. Ini yang Bapak lihat ini sudah ada tadi, beberapa orang menulis untuk eh, komponen-komponen dalam sumber daya manusia yang ada di sini, ya. Jadi ada fungsi manajemennya, ya, yang kita lihat bagaimana perencanaannya, bagaimana mengorganizing, ya, bagaimana melakukan pengarahan directing, ya, bagaimana melakukan pengontrolan, ya. Nah, jadi ada empat yang menjadi catatan kita di dalam fungsi manajemen, ya. Yang pertama planningnya, ya. Yang kedua adalah pengorganisasiannya, ya. Terus yang ketiga adalah directingnya atau pengarahan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Jadi empat, ya. Jadi empat komponen yang ada dalam fungsi manajemen tersebut. Jadi ingat, empat. Mulai kalau Bapak Ibu nanti menjadi pimpinan, menjadi atasan di kantor, pertama yang harus dilakukan bagaimana membuat planning, ya, perencanaan. Karena fungsi perencanaan dalam SDM itu, ya, membantu kita, ya, untuk mendapatkan informasi, ya, yang sedetailnya, ya, mendapatkan saran, ide, ya, berkaitan dengan pegawai tersebut tadi, ya. Jadi sebelum tadi kita merekrut baik-baik, ya, karena ada, ya, perekrutan pegawai, jangan kita merekrut sembarang-sembarang, ya. Jangan kita merekrut terlalu banyak, ya. Tapi kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan, ya. Kebutuhan dalam satu organisasi. Nah, tentu ada perencanaan awal yang dibuat, ya, oleh seorang manajerial. Perencanaan dibuat ini sedemikian rupa, ya, supaya betul-betul tujuan kita bisa tercapai, ya.
Nah, untuk saat ini ada yang namanya bagaimana mengefisienkan, bagaimana mengoptimalkan, ya. Jadi mengefisienkan, mengoptimalkan, mendayagunakan sumber daya itu diawali dengan perencanaan supaya kita tidak terjadi pemborosan, ya. Contoh kalau tidak lakukan perencanaan di kantor kita seperti kemarin Bapak jelaskan. Kalau di kantor seumpamanya pekerjaan itu cukup dikerjakan satu orang, ya. Kalau perencanaan kita sudah matang, ya kenapa kita mau merekrut banyak orang, ya? Karena pekerjaan itu cukup satu orang yang mengerjakan, sehingga pengeluaran kita itu bisa terkontrol, ya, bisa tersep yang baik, ya. Jadi tentu perencanaan seperti tadi contoh ini Bapak mau mengajar, ya, Bapak mau mengajar. Sebelum mengajar dari kemarin Bapak sudah planningkan membuat materi, ya, membuat materi kira-kira materi yang sesuai dengan RPS kita, ya, rancangan pembelajaran kita, ya, di dalam materi kuliah sumber daya manusia. Nah, sebelumnya itu Bapak sudah mempersiapkan waktunya, ya, materinya, ya, tentu dengan fisik, ya, seperti saat ini, ya. Kalau seumpamanya kita tidak rencanakan, maka, ya, internet, ya, atau media-media yang lain, ya, termasuk Bapak, ya, jangan sampai keluar kemana, ya, ada kegiatan yang tidak sifatnya eh, tidak penting, ya, sehingga ini harus direncanakan lebih awal, ya, sehingga disinilah tujuan atau fungsi manajemen itu yang pertama harus dilakukan adalah perencanaan. Ya, Bapak Ibu kuliah di S2 sudah merencanakan, ya. Merencanakan kalau saya mau ini nanti, jadi saya harus siapkan ini, ya. Goalnya itu, ya, tujuannya bagaimana Bapak Ibu, ya, paling tidak memperbaiki kondisi, ya, Bapak Ibu sendiri sebagai seorang pegawai seumpamanya, ya, sehingga bisa menjadi pegawai yang sukses, ya, karirnya bagus, ya, karena memiliki kemampuan, kompetensi, sikap yang baik, ya. Nah, inilah perencanaan yang harus dilakukan, ya, berkaitan dengan pegawai-pegawai tersebut. Yang kedua, melakukan organizing, ya. Organizing ini, ya, penting mengorganisasikan, ya, di dalam manajemen itu. Contoh tadi pegawai, ya. Di dalam pemerintahan siapa yang punya kewenangan, siapa yang punya tugas dan fungsinya mengelola kepegawaian tersebut, ya. Nah, paling tidak kalau di dalam tingkat kabupaten atau provinsi ada namanya BKD, ya, BKD, ya, balai apa Badan Kantor Kepegawaian Daerah, ya. Ini yang mengelola, ya, pegawai-pegawai yang ada di kabupaten tersebut, ya. Menempatkan ini, merekrut ini, ya. Nah, setelah itu melakukan pengorganisasian, ya. Perorganisasian ini sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, ya. Tidak semuanya, ya, kita rekrut pegawai, ya, sama-sama pekerjaannya. Kalau sama-sama pekerjaannya berarti ini tidak ada organisasi yang baik, ya. Sehingga oh ini yang menangani pertanian ada dinas pertanian, yang menangani perumahan ada dinas perumahan, yang menangani seumpamanya lingkungan hidup ada lingkungan hidup, yang menangani semuanya pegawai sumber daya orang sumber daya, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang namanya pengorganisasian. Jadi proses pengorganisasian ini adalah membentuk organisasi, kemudian membaginya ke dalam unit-unit yang sesuai. Nah, ini yang tadi yang Bapak bilang, ya. Jadi seorang pegawai, ya, seorang pimpinan, ya, contoh kalau Bapak Ibu di rumah Bapak, ya, Bapak harus punya planning, ya, sudah punya perencanaan.
mengorganisasikan itu. Oh ini bapak yang mencari duit, ya mama sebagai bendahara, ada masyarakatnya, ada anak-anak yang ada. Nah, bagaimana semuanya ini bisa berjalan baik? Jangan sampai ya dalam keluarga kita itu kita tidak mengorganising, ya, tidak mengaturnya sedemikian rupa sehingga rumah tangga itu akan lebih harmonis, ya. Jadi rumah tangga itu mengharmonikan, ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu rumah tangga kalau tidak harmoni, ya. Ya harmonis itu perbedaan-perbedaan yang ada di di diolah menjadi satu sehingga bagus. Contoh ya, kalau Bapak Ibu sering main gitar, ya. Main gitar itu kan ada tali senar satu, dua, tiga sampai berapa. Kalau itu diolah dengan baik, tali gitar itu diolah dengan baik, maka suaranya akan merdu, ya. Suaranya akan harmonis. Nah, itulah namanya mengorganisasi, mengaturnya sedemikian rupa, mengorganisasikan, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus pandai, ya, mengatur. Ya, jangan sampai pekerjaan ini hanya dua orang, ya, tapi semuanya datang di situ kerjakan itu tidak bisa selesai nantinya, ya. Itu dalam fungsi manajemen kita, ya. Jadi kalau ada apa fungsi manajemen kita, ya salah satunya adalah mengorganisasikan semua sumber-sumber yang ada, ya. Seperti Bapak contohkan tadi, kalau Bapak Ibu dalam rumah tangga, ya, tentu bapak, ada ibu, ada anak, atau mungkin ada mama atau dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya ini perlu diorganisir, ya. Bapaknya cari duit, mamanya pegang duit, yang pergi belanja, anaknya pergi bantu, ya. Supaya apa? Organisasi keluarga kita itu semakin baik. Ya, ini fungsi manajemen yang kedua. Yang ketiga ada namanya directing, ya. Directing ini adalah pengarahan, memberikan pengarahan, ya. Jadi contohnya kita seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu memberikan arahan, ya. Jangan protes banyak, ya, tapi memberikan arahan, ya, sehingga ada petunjuk, ya, dan mengajak, ya, kepada kita, ya, untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan daripada organisasi. Nah, ini sangat penting untuk Bapak Ibu pahami, ya. Jadi bagaimana adanya pengarahan atau directing, ya. Jadi contoh di kantor, ya, kepala dinas, ya, selalu mengarahkan, atau kepala bidang selalu mengarahkan pekerjaan ini, oh ini masalahnya begini, ya. Ini dalam fungsi manajemen. Jadi ada hal yang penting yang dilakukan oleh seorang leadership dalam mengarahkan agar tercapai tujuan yang kita inginkan, ya. Jadi ketiga ini bagaimana melakukan directing, ya. Jadi fungsi manajemen ketiga adalah directing. Yang keempat adalah controlling. Ya. Jadi perlu dalam organisasi itu ada dikontrol, ya. Kalau kita ada pengawasan, maksudnya begitu, ya. Jangan dibiarkan saja. Contoh kalau di rumah, ya. Di rumah ini si A, ya, bapak sebagai kepala rumah tangga seumpamanya. Ya, ibu sebagai bendahara rumah tangga. Kalau ibu sebagai bendahara tidak mengontrol, ya, pengeluaran-pengeluaran yang semestinya tidak perlu dikeluarkan, maka saving kita itu akan cepat habis, ya. Jadi dalam organisasi itu perlu ada kontrol, ada pengawasan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, ya. Jadi ada pengendalian, ya, melihat, mengamati, menilai tindakan atau pekerjaan sesuai dengan hasil atau target yang direncanakan. Jadi seorang pegawai, ya, atau orang tersebut dalam organisasi itu kita perlu melihat, perlu mengamati,
dan perlu menilai. Ya, kalau terlalu banyak mendengar, ini juga bahaya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti jadi pemimpin, gunakan ilmu manajemen. Ya, jangan terlalu banyak mendengar, lalu dengar itu langsung kita eksekusi. Nah, ini biasanya bahaya hal tersebut. Ya, contohnya kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin nantinya. Ya, ada pembisiknya yang ajudannya bilang begini, ini bilang begini, ya. Tapi Bapak Ibu harus melihatnya, harus mengamati dan menilai. Ya, oh ini kalau ini bagus, ya. Apakah ini dampaknya bagus atau tidak? Ya, jangan sampai berdampak kepada ya organisasi yang kita bangun ini tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi empat hal ini menjadi ya komponen dalam sumber daya manusia, dalam manajemen fungsinya. Ya, jadi manajemen function. Ya, yang pertama tadi mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ya, jadi pengendalian ini perlu kita lakukan dalam satu organisasi tersebut. Berikutnya, ya, berikutnya terkait dengan ya, fungsi operasi, ya, operasi. Jadi di sini, ya, di dalam suatu pekerjaan organisasi itu, ya, kita perlu ada pengadaan, ya. Pengadaan tadi apakah pengadaan sumber daya manusia, ya, apalagi pengadaan ya mendapatkan jenis dan jumlah tenaga kerja, ya, ya. Jadi ini dalam operasi manajemen itu operatif function itu ya ada tiga yang menjadi catatan kita, ya, yaitu bagaimana melakukan pengadaan, bagaimana melakukan pengembangan, bagaimana kompensasi, ya, yang diberikan. Ya. Jadi kalau kita sudah mengadakan pegawai, merekrut pegawai, ya, jelas, ya, kita harus kembangkan pegawai tersebut. Ya. Jadi dalam satu organisasi itu rekrut, kembangkan, beri kompensasi, ya, sehingga organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ya, fungsi pengadaan ini adalah mendapatkan apa jenis yang dibutuhkan, berapa jumlah yang dibutuhkan, sesuai kebutuhan atau tidak, ya, sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai, ya. Nah, inilah yang menjadi bagian yang harus kita lihat bahwa fungsi pengadaan atau procurement ini ya bisa kita lakukan sesuai dengan ya jangan terlalu banyak jenis yang di mana yang dibutuhkan, ya, kebutuhan organisasi itu apa saja yang menjadi kebutuhan. Nah, inilah perlunya ada dalam fungsi operasi tersebut. Yang kedua adalah pengembangan atau development, ya. Development ini ya berkaitan dengan peningkatan keahlian, ya, salah satu tadi yang Bapak sampaikan. Ya, Bapak Ibu sini kan hampir rata-rata pegawai, ya. Hampir rata-rata pegawai, ada yang mahasiswa yang baru selesai S1, ya. Tentu perlu pengembangan diri, ya. Pengembangan itu sangat penting, ya, bagi Bapak Ibu. Apakah itu melalui peningkatan keahlian? Apakah melalui ya seumpamanya kalau peningkatan keahlian seperti ini pendidikan? Apakah melalui penataran atau workshop atau yang lainnya, ya, atau seminar-seminar, ya? Ini juga adalah peningkatan dalam pengembangan yang ada di dalam organisasi tersebut, ya, sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan pelatihan, pendidikan, ya, workshop, ya, seminar, ya, pasti pengalaman-pengalaman dari pegawai atau karyawan kita itu ya tidak ada. Jadi tentu dengan adanya pengembangan ini diharapkan organisasi itu bisa ya melakukan perubahan-perubahan yang dimana perubahan-perubahan ini
terus mengalami perkembangan, ya. Salah satu contoh yang saat ini yang kita lihat bahwa hampir semua, ya, hampir semua makhluk manusia yang ada di Wamena ini atau masyarakat Wamena ini memiliki, ya, alat seperti handphone tersebut. Hampir semua, ya. Nah, ketika itu teknologi berkembang terus, ya, maka pegawai kita, ya, pegawai yang ada, ya, tentu harus meningkatkan layanan, ya. Contoh di kampus, ya. Di kampus kita punya kampus di Unaim, ya. Nah, mahasiswa itu hampir sudah memahami semuanya namanya digital, ya. Mau browsing pakai Google, mau mentranslate pakai Google dan lain sebagainya, ya. Nah, ketika, ya, kita ingin mengembangkan pegawai, contohnya dosen tadi, harus dosennya itu lebih tahu, lebih paham dengan penggunaan IT. Jangan sampai dosennya tidak memahami IT, mahasiswanya sudah lewat pemahaman-pemahaman tentang IT, sehingga sumber-sumber pembelajaran itu lebih duluan didapat mahasiswa daripada dosen. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena dosen itu perlu dikembangkan, perlu dibangun, ya, sehingga development ini, ya, pengembangan ini semakin maju, ya, sehingga kompetensi yang dikembangkan itu baik melalui pelatihan, baik melalui seminar, baik melalui pendidikan seperti Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu ini adalah melanjutkan pendidikan, ya. Pendidikan itu adalah pilihan, ya. Saya sampaikan Bapak Ibu, untuk kuliah di kampus atau perguruan tinggi lah, itu pilihan. Karena yang wajib dilakukan itu hanya pendidikan dasar, ya, pendidikan SD, SMP, SMA itu wajib, ya. Wajib bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Nah, pilihan kita apakah mau berubah atau tidak, apakah mau mengembangkan atau tidak. Ya, seperti Bapak Ibu yang kuliah ini menjadi pilihan, ya. Kenapa? Ya, kalau selesai S2-nya berarti bisa naik pangkatnya ke 4A. Itu juga bisa tidak. Kalau tidak mau naik ke 4A, ya tidak usah kuliah. Nah, atau tidak usah megang jabatan. Nah, untuk megang jabatan kan minimal kita memiliki pendidikan formal. Nah, itulah yang disebut tadi fungsi operasi, ya, pengembangan atau development, ya. Nah, inilah yang saya mau katakan bahwa perguruan tinggi itu adalah pilihan, bukan menjadi kewajiban. Karena menjadi kewajiban dalam pendidikan itu, pendidikan dasar sampai pendidikan menengah itu wajib. Nah, kalau pendidikan tinggi, mau kuliah S1, mau kuliah S2, mau kuliah S3, itu pilihan. Pilihan Bapak Ibu, ya, untuk mengembangkan. Nah, biasanya di kampus atau di kantor melihat menjadi kebutuhan instansi tersebut. Ya, oh, kantor kita ini butuh ini, ya sudah sekolahkan dosennya yang butuh ini, ya. Oh, di kantor kita butuh terkait dengan yang punya pengalaman IT. Nah, kantor, ya, kalau tidak ada sumber daya atau belum merekrut, ya paling tidak menempatkan orang-orang yang punya basic terkait dengan IT. Setelah itu mungkin dilakukan pelatihan, dilakukan workshop, ya, dilakukan pendidikan baik S1 maupun S2 sampai S3. Ini adalah suatu development, ya. Jadi operasi manajemen itu, ya, fungsi operasi manajemen itu sangat bagus, ya, lakukan untuk pengembangan organisasi. Nah, setelah, ya, dilakukan pengembangan, pasti ada namanya reward atau kompensasi, ya. Ada kompensasi yang diberikan kepada pegawai kita. Nah, orang bekerja kan perlu kompensasi, perlu ada gaji, ya. Jadi kompensasi ini adalah pemberian upah yang cukup dan wajar kepada tenaga kerja atau mereka terhadap tujuan-tujuan organisasi, ya, atau yang berkontribusi terhadap tujuan-tujuan organisasi. Nah, ini perlu ada kompensasi yang
yang diberikan kepada ya tadi ada yang kita sudah rekrut, yang kita sudah sekolahkan atau kembangkan supaya bisa berjalan dengan baik, ya semuanya ya aparatur atau pegawai harus diberikan kompensasi ya sesuai dengan tingkatan masing-masing ya. Pemberian upah ini ya cukup dengan yang wajar kepada tenaga kerja atau kontribusi ya terhadap tujuan-tujuan organisasi ya, karena kompensasi biasanya diterima dalam bentuk uang atau mungkin ya tunjangan-tunjangan lainnya sampai ya mungkin ya kalau ada kesepakatan 1 bulan atau 2 bulan hal tersebut ya. Mungkin ada pertanyaan boleh diangkat tangannya kalau ada ingin bertanya ya. Kalau ingin seumpamanya menyampaikan, oh saya ada pertanyaan Pak ya, boleh langsung dibuka ya supaya kita bisa berdiskusi ya. Sebelum Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada Bapak izin. Ya, silakan, silakan, Pak Ertan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Bapak, di sini saya ingin sesuai dengan penglihatan saya di roda pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Hmm, Roda pemerintahan Kabupaten Jayawijaya ini sementara yang sedang berjalan ini tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sehingga pemerintahan sementara jalannya kurang bagus. hmm, Kalau jalan sesuai bidangnya itu saya kira pemerintahan jalan dengan baik. hmm, Tapi sementara kurang ini akhirnya kurang bagus. Kemudian hmm, untuk kemudian pengaruhnya mungkin dari jabatan-jabatan politik sampai bisa hmm. pengaruh sampai pemerintahan ini yang sementara sedang berjalan punya yang saya amati ini Bapak. Oke, oke. Ya, baik Pak Ertan. Cukup itu? Ya itu aja Bapak. Ya ini bukan pertanyaannya, ini hanya kasus ya. Ya, betul. Ya, Ya, apa yang kita sampaikan tadi ini adalah kasus-kasus yang ada di pemerintahan kita ya. Jadi tidak sesuai dengan kompetensinya ya atau faktor lain. Ya, faktornya itu adalah faktor politik ya yang menyebabkan ya ya, tujuan organisasi belum tercapai apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat ya. Jadi pemerintahan ada itu kan adanya masyarakat ya. Pemda ada kan ada masyarakat. Ya tidak mungkin Pemda didirikan kalau tidak ada masyarakat. Dengan adanya masyarakat itu didirikanlah organisasi. Tujuannya untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, itu saja intinya. Kenapa masyarakat belum sejahtera? Nah, salah satunya mungkin ini salah satu ya. Salah satunya karena para pegawai ya yang ada mungkin ya penempatannya tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya atau tidak sesuai dengan tidak relevan dengan pendidikan yang didapatkan lalu ditempatkan di tempat tersebut. Faktornya apa? Bisa faktor politik, bisa faktor KKN tadi ya. KKN itu apa namanya KKN? Nepotisme ya, keluarga dan lain sebagainya. Ya, saya kira ini menarik ya. Menarik. Apalagi Bapak Ibu ini eh, saya melihat ya rata-rata kerja di pemerintahan ya tentu ya Bapak Ibu bisa melihat dengan matanya sendiri, memperhatikan sendiri bahwa pemerintah daerah atau yang lainnya ini belum memperhatikan sepenuhnya terkait dengan latar belakang pendidikan dan ini masih banyak dipengaruhi oleh jabatan-jabatan atau pengaruh-pengaruh politik. Akibatnya organisasi kita atau PM baik itu pemerintah daerah belum berjalan apa yang Bapak Ibu kita harapkan ya. Tentu seperti itu. Jadi intinya benar dikatakan oleh Pak Ertan Tabuni bahwa kondisi kasus kita di Jayawijaya ini mungkin di kabupaten juga lain seperti itu. Tidak sesuai dengan tingkat apa
jenjang pendidikan yang ada. Ya, saya kira seperti itu. Ada yang lain lagi, silakan. Ada Boleh. Bapak, ada lagi, satu tambah lagi. Ya, silakan, silakan. Ada, ada lagi, kamu Bapak di pemerintahan ini kenapa dong tidak mau penerimaan pada saat penerimaan itu ah, S2 dong tidak mau penerimaan, kenapa? Selalu S1 terus, kenapa bisa Ya, begitu Bapak? ya, ya. Itu tergantung daripada kebutuhan pemerintah daerah, ya. Jadi kita tidak mau mengatakan bahwa kenapa S2 tidak diterima, ya. Sebenarnya S2 diterima, ya. Semuanya ada, biasanya ada pengangkatan itu tergantung dari BKD, BKD daerah. Kalau BKD daerah membutuhkan, karena kenapa BKD ini juga perlu kita melihat, ya. OPD BKD ini Badan Kepegawaian Daerah, ya. Nah, yang punya kewenangan otoritas untuk melakukan analisis, ya. Kira-kira kalau pendidikannya S2 yang ada di sini, ini kan kita banyak, kalau di daerah-daerah lain itu banyak pendidikan S2 yang menjadi calon pegawai, ya. Kalau kita di Wamena saja mungkin agak kurang, ya, atau bahkan tidak ada yang dibutuhkan S2. Padahal, ya, ya karena mungkin dia kan kalau S2 dia bilang itu langsung golongan 3B, ya. Apakah sesuai dengan bidang ilmunya? Ya, jadi kalau BKD melakukan analisis, kajian, ya, kajian terkait dengan perekrutan pegawai yang dibutuhkan apakah S2 Magister Teknik, ya, atau administrasi atau manajemen atau hukum dan lain sebagainya. Ini banyak, kalau di vertikal itu banyak, ya. Di vertikal semuanya, di pengadilan. Di pengadilan itu atau kejaksaan banyak penerimaan yang berlatar belakang pendidikan S2, ya. Seumpamanya kalau eh, di daerah-daerah lain, ya, itu bahkan dibuka lowongan, ya, yang S2 terkait dengan apa, ya. Jadi S2 itu bukan nanti sudah kerja orang baru kuliah S2. Itu juga tidak seperti itu. Kalau di perguruan tinggi ya harus S2, tidak boleh S1, ya. Jadi penerimaan pegawai atau dosen di S2 itu, ya, di perguruan tinggi itu harus S2. Jadi kalau mau jadi dosen tidak boleh S1. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu adalah kemampuan akademiknya di dalam memberikan, ya, mentransfer, ya, melakukan transfer knowledge, melakukan transfer pengetahuan, ya, seperti yang kemarin Bapak jelaskan itu, ya, sumber daya manusia ada namanya knowledge, ya, atau pengetahuan. Pengetahuan seseorang itu, ya, sangat menentukan di dalam pekerjaan dalam suatu organisasi, ya. Saya kira begitu. Ya, tergantung nanti BKD-nya Jayawijaya atau provinsi. Kenapa tidak mau menerima S2? Apa alasannya? Ini kan juga perlu pertanyaan mendasar, ya. Jangan sampai tidak mau menerima. Padahal itu juga sangat penting, ya. Kenapa S2? S2 itu sebenarnya tingkat levelnya dalam kurikulum nasional Indonesia kita itu adalah tingkat level yang lebih tinggi, tingkat level analisis, ya. Kalau di KKNI namanya itu level 11, ya, level 8, 9, 11 kalau sudah S2. Ya kalau S1 biasanya itu levelnya level 6, 8 atau begitu, ya. Nah, kalau di standar kita, ya standar perguruan tinggi, ya level S2 ini ya sudah level analisis, ya. Nah, kalau di OPD biasanya itu menjadi kepala-kepala bidang yang sudah memiliki standar analisisnya bagus. Ya, diharap S2 itu jangan, ya, hanya S2 S2 saja. Jadi saya berharap yang ada di pasca ini ya memperlihatkan kemampuannya kalau sudah selesai S2-nya. Jangan sampai S2 sudah selesai S2 rasa rasa S1. Nah, ini tidak benar. Jadi S2 harus rasa S2. Jangan sampai Bapak Ibu sudah selesai kuliah S2-nya tapi rasanya masih S1. Nah, ini tidak benar untuk seperti itu, ya. Jadi rekrutmen S2 sangat dibutuhkan sebenarnya sesuai dengan, ya, kebutuhan daerah.
Ya, kalau daerah itu dibutuhkan S2 untuk orang-orang analisis, ya, yang operasionalnya lebih bagus, ya. Jadi kalau menurut tingkatan ilmu pengetahuan itu di dalam standar pendidikan nasional kita ada level-levelnya, ya. Jadi level KKNI namanya, ya. Jadi ada level 1, 2, 3, 4 sampai level, ya, pendidikan S3, ya. Kalau sudah pendidikan S3 itu sudah level tertinggi di dalam, ya, bukan profesor, ya. Profesor itu bukan pendidikan tertinggi, itu adalah gelar akademik, ya, jabatan akademik yang diberikan oleh orang yang sudah ahli di dalam ilmunya, ya. Jadi tidak semuanya seperti kalau Bapak memang ilmunya di ilmu manajemen, ya, dengan leadership, ya, seperti itu. Jadi keahliannya di situ. Nah, jadi oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Ertan itu, ya, bahwa, ya, kebutuhan daerah sangat diharapkan, ya, adanya analisis yang dilakukan dalam menentukan mana saja yang kebutuhan-kebutuhan pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jaya tersebut, ya. Jadi yang menentukan itu dari BKD. Jadi kalau BKD itu harus pintar, harus pandai membuat dalam manajemen SDM, ya. Jadi karena yang menentukan itu majunya SDM itu ada di BKD, ya. BKD yang mengatur, ya. Oh, ini kita butuh, daerah ini butuh ini, butuh ini, butuh ini, sumber daya ini, sumber daya ini. Kita butuh S2 yang ini, kita butuh S1 yang ini, kita butuh SMA yang ini. Semuanya dibutuhkan, ya. Jadi tergantung BKD permintaannya. Permintaan BKD itu hasil analisis, bukan hasil kemauannya sendiri, tapi analisis kebutuhan daerah. Daerah itu butuh apa? Ya, potensi apa di daerah. Nah, inilah tujuan kita, ya, di dalam berpendidikan S2 itu, ya, diajari untuk menganalisis sesuatu, ya. Ya, sehingga kalau daerah Jawijaya, apa sih potensi Jawijaya? Jawijaya ini memerlukan semuanya orang-orang manajemen, ya. Karena masih banyak orang-orang yang ada, apa, sumber daya yang ada ini belum dikelola dengan baik, ya. Belum ada orang yang memiliki manajemen yang bagus, ya. Contohnya seperti itu. Sehingga dibutuhkan orang-orang manajemen S2, ya, yang bisa melakukan tadi yang empat Bapak sebutkan tadi, mulai dari perencanaan, ya. Siapa tadi bisa sebutkan tadi? Mulai yang keempat tadi, perencanaan, ya, pengorganisasian, ya, apalagi pengontrolan dan Pengarahan, direktif, Pengarahan pengarahan, pengarahan, ya. dan Empat pengendalian. ini, ya, empat ini. Empat hal ini kalau ada orang-orang di Wamena ini kan sangat dibutuhkan, ya. Mau mengarahkan orang itu di Wamena sangat sulit, ya. Kenapa? Ya, perlu ada pemimpin yang kuat, ya. Perlu ada perencanaannya matang, ya. Jangan tiba masa tiba akal, ya. Nah, ini seorang ahli manajemen yang dibutuhkan. Ya, jadi Jaya Wijaya itu sebenarnya membutuhkan orang ahli manajemen, ya, supaya sumber daya bisa dikelola dengan baik. Hasil-hasil pertanian, ya, contoh mama-mama kita sudah bercocok tanam, ya, itu orang pertanian. Tapi pemasarannya, ya, kadang mama-mama sayurnya tidak laku, hasil pertanian tidak laku. Ya, ini perlu orang manajemen, ya, manajemen operasional, manajemen keuangan dan lain sebagainya, ya. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Ertan Tabuni, kenapa pemerintah daerah tidak mau merekrut S2? Nah, ini karena, ya, salah satu, ya, yang menjadi leadernya kita itu di BKD, karena mungkin BKD tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap potensi-potensi yang ada di Papua Pegunungan atau di Jawijaya ini di dalam melakukan perekrutan pegawai-pegawai, ya. Saya yakin di Jawijaya masih banyak dibutuhkan orang-orang ahli analisis. Orang-orang ahli analisis ini adalah orang S2 seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu, tepatlah Bapak Ibu kuliah melakukan S2 ini supaya Bapak Ibu meningkatkan analisisnya, ya. Yang Bapak bilang tadi, jangan sampai Bapak Ibu selesai S2
masih rasa S1, ya. Dikasih tugas rasanya S1. Nah, itu tidak nyaman gitu ya. Seperti itu. Kalau dikasih contoh tadi, Bapak kasih tugas kemarin, ya, ah, belum masih berapa orang yang kerjakan tugasnya. Nah, padahal itu sudah analisisnya berbeda kalau S1, ya. Tidak perlu lagi diingatkan, cukup oh ya kemarin ada tugas begini. Ah, ini tinggi analisis kita itu kalau sudah S2. Nah, itulah dalam standar standar level di dalam eh, kualifikasi nasional Indonesia, ya. Jadi ada standar kualifikasi nasional kita. Kalau S1 levelnya ini, S2 levelnya ini, S3 levelnya ini. Saya kira begitu ya, Pak Ertan Tabuni. Masih ada yang lain? Ya, Ada, silakan kalau Pak. masih ada. Ya, silakan. Sebutkan namanya ya. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Aniki Kinia. Ya. Di sini saya mau ajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya itu, apa saja tantangan utama dalam mengelola SDM di era modern ini, Pak? Oke. Tantangannya, Pak. Oke, oke, baik, baik. Ada yang bisa eh, menanggapi itu dari Bapak Ibu? Jadi, apa yang menjadi tantangan, ya? Ya, enggak usah terlalu jauh lah ya, seluruh Indonesia. Kita ambil saja Jawijaya yang lebih tantangan mengelola SDM. Ya, ada kira-kira yang bisa memberikan pandangannya? Ada? Ada yang bisa memberikan pandangannya? Kira-kira pertanyaan dari Anike, kira-kira tantangan yang sangat dirasakan oleh kita sebagai pengelola SDM, ya. Kira-kira ada tidak? Ya. Siapa ini? Ada Ibu Wiwin, ada Ibu Jen, ada Ibu Maya, siapa lagi? Ada Pak Yanus, ada Ibu Evalin, ada Ibu Maria, ada Pak Ertan. Nah, kira-kira ada enggak? Ya, yang bisa memberikan tanggapan, ya. Apa sih yang menjadi tantangan, ya, dalam mengolah sumber daya manusia yang ada di dalam era globalisasi ini, ya? Ya tidak? Oke, ada? Coba kalau ada boleh dibuka zoom-nya. Ya, Sa- Saya siapa coba silakan. menjawab Ya, sedikit, silakan Pak. Pak Ertan. Untuk menjawab ini saya kira tergantung dari pemimpin saja. Ketika Mm-mm. ah, pemimpinnya dia merekrut bawahannya untuk SDM untuk menata pemerintahan di kabupaten, Mm-mm. contohnya di Kabupaten Jawida, semua tergantung dari pemimpinnya saja, Bapak, Ya, terus? kepala daerahnya. Hmm. Mm-mm. Kalau dia taruh semua posisi sesuai dengan salon, golongan, kemudian sesuai dengan background semua, pasti sistem Mm-mm. pemerintahnya bisa ada perubahan. Oke, 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 oke. Ada yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Jadi ini menurut Pak Ertan, ya, tantangan kita ini adalah kepemimpinan, ya, leadership yang menjadi tantangan kita di dalam mengolah sumber daya manusia. Karena banyak pemimpin kita itu tidak memahami bagaimana uh, potensi sumber daya manusia itu menjadi yang paling utama, ya. Jadi kalau ada pemimpin kita menempatkan SDM, ya, paling utama, seperti orang Jepang mengatakan begini, orang Jepang waktu di bom Hiroshima dan Nagasaki. Orang Jepang mengatakan begini, masih ada guru-guru yang hidup. Nah, ditanya begitu, masih ada guru-guru yang hidup? Orang Jepang mengatakan begitu, pemimpinnya orang Jepang. Kenapa?
Karena guru-guru, kalau masih ada guru yang hidup, berarti masih ada secerca harapan untuk membangun SDM. Ya, itu pertanyaannya. Ya, kalau kita di Papua, ya beda. Ya, pemimpin kita beda, atau di Indonesia berbeda. Ya, kalau kita mengatakan, ya kan ini kan banyak mungkin Bapak Ibu bisa dengar ya, di di tengah masyarakat banyak guru-guru tidak mengajar dengan baik, ya banyak mungkin ya termasuk mungkin ya dosen-dosen ya tidak memberikan materi sesuai dengan menjadi kebutuhan, ya ya atau mungkin juga ya mungkin Bapak Ibu sering dengar banyak guru-guru dibunuh, ya ya eh, baik di kota maupun di daerah-daerah kampung-kampung, ya kenapa? Nah ini komitmen, ya komitmen dari pemimpin kita ini sangat diharapkan, ya kenapa? Karena mengelola sumber daya manusia itu menjadi sangat penting. Kalau organisasi, ya organisasi kita atau OPD kita yang ya salah satu contoh, ya saya selalu mengatakan eh, bangunan yang mewah, kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas, tidak ada artinya bangunan mewah tersebut. Ya, jadi kalau membangun gedung begitu mewah, tapi orang-orang di dalamnya tidak berkualitas, ya, apalah artinya gedung tersebut? Nah, sehingga yang menjadi prioritas utama adalah SDM. Nah, menurut tadi Pak Ertan yang menyampaikan bahwa faktor hambatan kita adalah kepemimpinan, ya, krisis kepemimpinan. Pemimpin itu biasanya dia senang kalau ada proyek ini, proyek itu, ya, tapi mengolos SDM yang ada. Salah satu contohnya di 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 pemerintahan kita lah, ya, pemerintahan kita menempatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ini akan menghancurkan, ya, bukan membuat apa organisasi itu semakin baik, ya, menghancurkan. Ya karena tadi ada jawabannya tadi karena kepentingan politik. Nah, gitu ya. Kepala desa, ya tahu Bapak Ibu, kepala desa itu kita di Papua Pegunungan ini rata-rata kepala desa kita bisa membaca kah tidak? Pendidikannya tamat SMA kah tidak atau sarjana? Kebanyakan tuh Ada tamatan yang tidak bisa SMP, baca, Bang. SMA, Nah, ada juga yang tidak apa yang berpendidikan. diharapkan kalau dia jadi kepala kampung tidak bisa membaca kira-kira? Nah, ini yang jadi tantangan dalam SDM, ya. Jadi menjadi tantangan kita, ya betul, bahwa tantangan mengolah SDM itu tidak mudah. Salah satunya adalah korban politik tadi, ya. Oh ini sudah karena kepala kampung ini kepala suku di sini, saya sebagai bupati nanti ini suaranya dia kasih ke saya nanti semua, ya. Itu tantangan yang sangat berarti untuk kita. Nah, oleh karena itu, ya, tantangan mengelola SDM di era saat ini. Contoh tadi, kepala kampung yang ada dana turun di masyarakat itu, dana-dana kampung itu kan miliaran di kampung turun. Kalau kepala desanya tidak bisa, tidak punya pendidikan, tidak punya, bagaimana cara merencanakan pembangunan desa? Ya, desa itu mau dibangun, mau diapakan uang tersebut? Ya paling tadi itu uangnya itu digunakan tidak pada tempatnya, tidak pada fungsinya. Akhirnya ini menjadi tantangan kita mengelola sumber daya manusia tersebut, ya. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu lihat di kampung-kampung? Kampung kita itu ada berapa ratus ya di Kabupaten Jaya. Contoh Kabupaten Jaya lah. 323 ya kampung. Ya, kampung yang ada di Jaya itu kurang lebih 320-an lah ya. Bayangkan 28. 328 ya, 228 ya. 328. Nah, 328. Bayangkan kampung yang begitu banyak. Ini kan turun semua dana. Anggaplah dananya itu 1 tahun 1 miliar. Jadi
uang yang ada di kampung itu, yang beredar itu hanya Kabupaten Jaya semuanya, sudah 38 miliar, 328 miliar. Bayangkan tuh. Uang beredar di Kabupaten Jaya melalui kampung-kampung. Nah, kira-kira kalau SDM yang ada di kampung itu tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki pengalaman, yang tadi itu yang kemarin, tidak memiliki skill, ya, tidak memiliki pengetahuan, ya, tidak memiliki apa lagi keterampilan, ya, tidak memiliki kemampuan, maka itu menjadi tantangan untuk pembangunan di kampung itu. Nah, Bapak Ibu yang sementara berpendidikan ini mendapatkan ilmu pengetahuan seperti begini, yaitu menjadi tugas kita, ya, untuk memberikan pengetahuan. Kenapa? Karena ini sangat berat, ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu di kampung-kampung, ya, di kampung-kampung ini tidak bisa mengelola uang yang ada karena tidak ada pengetahuan, tidak ada keterampilan, tidak bisa membuat ini, tidak bisa membuat itu, ya, pertanggungjawabannya tidak bisa dilakukan. Bagaimana bisa maju Papua, kampung kita, ya, karena tidak memiliki sumber daya yang memadai. Nah, itulah menjadi tantangan kita. Ya, salah satu bentuknya karena menempatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Menempatkan seorang itu hanya kepentingan politik. Ya, yaitu begitu. Akhirnya ya tidak bisa berkembang sumber daya manusia kita. Tidak bisa maju masyarakat kita. Akhirnya tetap kita terbelakang. Ya, kenapa? Ya harapan kita, ya bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini yang memberikan masukan ke pemerintah daerah. Ya, ini tidak bisa maju kita, Pak, kalau seperti begini. Karena mengelola sumber daya manusia itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, contoh saja semuanya. Ya mungkin di kantornya Pak Ertan. Pak Ertan di mana, Pak Ertan? Di OPD mana? Pak Pak Ertan Saya OPD di apa? dinas Hah? pertanian, Bapak. Nah, Dinas Pertanian. Dinas Nah, ini pertanian. sangat sangat krusial ini Pak Ertan di Dinas Pertanian. Kita di Jawijaya, contohnya ya, kita di Jawijaya atau di Papua Pegunungan. Kita punya komoditas unggulan itu adalah dari pertanian dan perkebunan. Tapi ya, kenapa kita masih beras datang dari luar, sayur mayur dari luar, ya? Kenapa masih banyak itu? Ya, ya tentu ini adalah SDM yang masih kita perlu untuk kita kelola. Ini menjadi hambatan kita. Ini Bu Aneka ini, Anika ini ya. Ini hambatan kita ini, ya, menjadi tantangan kita. Kita malu. Oh, kita ini dianggap Jayawijaya, ya, sudah masih luas lahannya. Walaupun masih luas lahannya, ya, tapi kalau hanya kebutuhan-kebutuhan pokok saja kita inginkan, ya tidak bisa kita berkembang. Ya. Coba lihat di negara Belanda, lihat negara Singapura, lihat negara uh, Eropa di sana, Selandia Baru. Daerahnya sempit, tapi pengelolaannya sumber daya manusianya itu hebat. Sehingga dia bisa mengekspor, ya, bukan mengimpor. Kalau kita di Jawijaya, kita dibilang negara apa daerah pertanian yang merupakan komoditi pertama, komoditi utama adalah pertanian. Tapi kenapa kita mengimpor? Ya, memasukkan sayur dari luar, ada bahkan ada kentan dari luar, ada bawang dari luar, bahkan sayur kangkung pun dari luar, rica pun dari luar, tomat pun dari luar. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, inilah cara cara kita bagaimana menghadapi, mengelola SDM yang bagus. Ya, seperti itu. Oke, saya kira begitu Ibu Anika ya. Ya, jadi tantangan kita sangat berat untuk mengelola SDM ini, tapi saya yakin dan percaya, ya, ibu-ibu sebenarnya bapak-bapak ibu-ibu ini punya analisis bagus, punya pandangan bagus, ya. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu, apalagi Pak Ertan ini orang pertanian. Wah, malu saya orang pertanian baru
kita tidak punya padi, kita tidak punya sayur. Ya, ada sayur kita tapi tidak cukup cukup untuk masyarakat kita. Ada padi kita tapi tidak cukup untuk masyarakat sehingga kita mengimpor sayur dan lain sebagainya. Bayangkan ya, kalau itu dimanfaatkan semua lahan kita yang tidur itu dibangunkan semua ya. Coba Bapak Ibu kalau jalan ke Korulu, semuanya lahan hampir tidur semua. Ya, sampai ke daerah Bolakme sana, Wolo, apa dan sebagainya. Lahan tidur, ya. Baik lahan pertanian maupun lahan perkebunan tidur, ya. Akhirnya masyarakat, ya, pikirannya macam-macam. Tapi kalau dia sibuk bekerja dan lain sebagainya, menghasilkan uang dan sebagainya, nah ini dibutuhkan orang-orang manajemen yang bisa mengarahkan, bisa mengatur, bisa mengontrol, bisa merencanakan, bisa mengelola organisasinya. Nah, inilah orang-orang manajemen. Ya. Bayangkan itu Singapura, daerahnya kecil, tapi bisa mengekspor minyak ke Indonesia. Kira-kira bagaimana? Masuk di akal tidak? Ya, ini Singapura tidak punya minyak, tapi dia mengekspor minyak. Ah, kenapa? Karena sumber daya manusianya dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan betul-betul, ya tidak ada intervensi tadi, seperti intervensi politik lah. Ya, saya nanti mau jadi bupati, saya harus angkat semua kepala kampung yang mendukung saya. Ah, yang tidak sekolah pun diangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dana kampung tidak berjalan dengan baik. Habis dana kampung. Ya. Nah, ini perlu dibiarkan atau tidak? Tentu tidak perlu dibiarkan begitu. Siapa yang tidak membiarkan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang aku lihat di sini yang memahami ilmu manajemen nantinya, ya. Nah, saya kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Masih ada. Oh, ini kayaknya sudah mau selesai ya. Sisa setengah jam, ya. Ada pertemuan ada mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini tadi dari sini ada fungsi operasi, pengadaan, pengembangan, kompensasi, ya. Kompensasi ini pemberian reward, jasa, ya. Kemudian ada integrasi, penyatuan, ya, ya. Kemudian ada perawatan, pemeliharaan, maintenance, dan ada pemisahan atau pelepasan, ya. Tidak semuanya pegawai itu terus seperti itu kan ada pensiunnya ya. Jadi integrasi mengintegrasikan ya pegawai secara individu diminta mengubah pandangan ya. Jadi eh, mengubah pandangan yang selama ini kurang menguntungkan bagi organisasi agar sesuai dengan keinginan serta tujuan dari organisasi tersebut. Nah, ini adalah satu bentuk integrasi ya. Jadi yang Bapak Ibu tadi kita sampaikan bagaimana fungsi operasinya ya. Jadi ada penyatuan. Jadi pegawai secara individu diminta mengubah pandangan ya. Jadi Bapak Ibu contohnya tadi Pak Entan ya. Dia sebagai di OPD Pertanian ya. Bagaimana bisa mengubah mindset daripada pegawai yang ada di pertanian itu sehingga masyarakat itu bisa bertani, berkebun sehingga menguntungkan daerah kita. Nah, nah ini sangat penting ya. Jadi secara keseluruhan pegawai itu pasti ada yang ya karakternya berbeda-beda. Nah, bagaimana secara individu diminta mengubah pandangan tersebut. Nah, kalau semuanya 10, 20 pegawai yang ada di Dinas Pertanian ya bisa merubah mindsetnya, bisa merubah pandangannya ya untuk memberikan kontribusi ke pembangunan di Kabupaten Jawijaya, maka tujuan Kabupaten Jawijaya untuk bisa surplus pangan ya, ekspor pangan ini akan terwujud ya. Kenapa? Karena bisa menyatukan pandangan, ide dan gagasan ya. Ini satu bentuk fungsi operasi ya. Kemudian berikutnya ya kita melihat ada pemeliharaan. Nah, ini harus dijaga juga ya
sumber daya manusia itu harus dijaga, ya. Bapak Ibu harus menjaganya, merawatnya. Jadi kalau ada pimpinan Bapak Ibu biasanya marah-marah, oh, melakukan hal ini, padahal sumber daya manusia itu sangat berharga, sangat penting, ya, dalam satu organisasi yang menggerakkan, ya, yang menghidupkan organisasi adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu bermacam-macam, ya. Nah, tergantung daripada pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing. Kemudian, selanjutnya ada namanya separation, ya, atau pensiun, ya, berhubungan dengan pegawai yang sudah lama bekerja pada suatu organisasi, ya. Fungsi utamanya adalah menjamin pensiun pegawai. Nah, biasanya pegawai itu ada pensiunannya, gaji pensiunnya. Kalau pegawai BUMN atau daerah yang lainnya itu biasanya dikasih pesangon, ya, kalau sudah masa waktunya sudah selesai. Kemudian berikutnya, ya, dalam manajemen dikenal tiga tingkatan yang dapat digambarkan dalam piramida, ya. Nah, ini saya selalu menyampaikan bahwa tiga tingkatan ini mulai dari level bawah yang piramida, bentuk piramida ini, ya. Manajer pelaksana. Biasanya kan kalau di kantor itu ada namanya staff, ya. Kemudian ada namanya kepala bidang, ya, atau manajer menengah, dan manajer puncak adalah namanya kepala dinas atau kepala OPD, ya. Nah, ini tiga tingkatan ini. Tiga tingkatan ini saling membutuhkan dari yang satu yang lain, ya. Manajemen puncak itu kepala OPD, ya. Kemudian contoh ini diberikan contoh. Manajer menengah itu baik kepala bidang atau kepala subbidang atau kepala seksi itu masuk dalam situ. Kemudian ada manajer pelaksana, ya. Ada manajer pelaksana. Ya, kalau manajer pelaksana, mungkin kepala seksi lah, ya, kepala seksi. Ya, mungkin di situ kepala sub, ya, dengan staf-stafnya. Nah, ini dalam ilmu manajemen ini tingkatan yang digambarkan dalam bentuk piramida sampai ke manajemen puncak. Manajer puncak ini, ya, yang memegang kebijakan yang Bapak bilang tadi. Kalau S1 contohnya itu manajemen pelaksana, S2 itu manajer menengah, S3 itu manajer puncak. Itu kalau dalam bidang pendidikan, ya. Tapi kalau bilang organisasi atau di dalam OPD-OPD, ya bisa kita mengatakan manajer puncak itu ada kepala dinas, ya. Manajer menengah itu adalah kepala bidang, manajer pelaksana itu adalah kepala seksi, ya. Situ kepala seksi ada staf-stafnya, manajer menengah juga ada stafnya, manajer puncak juga ada wakil-wakilnya dan lain sebagainya atau sekretarisnya. Nah, ini dalam dikenal dalam ilmu manajemen, ya. Nah, di dalam situ juga ada hal-hal yang dibutuhkan, ya, dalam ilmu manajemen. Di dalam manajer puncak, manajer pelaksana, perlu ada orangnya, perlu ada uangnya, perlu ada bahannya, perlu ada mesinnya, ya. Ini semua ter- terintegrasi di dalam ilmu manajemen, ya. Kalau tidak ada orang, siapa yang bekerja? Ya, tidak ada uang, ya, apa yang mau dilakukan? Ya, tidak ada bahan, ya juga tidak bisa. Kalau di kantor itu, ya, contohnya tidak ada kertas, mau menyurat atau mau mengetik, ya, tidak ada mesin, ya. Bagaimana organisasi mau berjalan? Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti seorang manajer atau seorang pimpinan, ya, ini harus diperhatikan ini. Orangnya, uangnya, bahannya, dan mesinnya, ya. Ini penting untuk kita memperhatikan hal tersebut, ya. Saya kira itu yang terkait dengan piramida. Kemudian ada prinsip-prinsip organisasi yang efektif. Nah, ini Bapak Ibu boleh nanti melakukan ini. Ini kalau Bapak Ibu calon pemimpin ini menjadi calon kepala dinas lah atau apalah, ya. Ada kesatuan tujuan, ya. Jadi tujuan kita sama, ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu tadi manajer manajer puncak, di manajer menengah,
manajer manajer pelaksana, kalau tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan, maka ini tidak akan mencapai tujuan. Nah, ya. Jadi kalau ada orang-orang kita tadi ya tidak sejalan, maka tidak akan mendapatkan tujuan yang kita capai. Tidak ada goalnya gitu ya. Jadi unity of objective, bagaimana kesatuan tujuan kita laksanakan. Yang kedua, kesatuan perintah. Nah, ini jelas ya. Ada perintah, ada namanya titik koordinasi, titik komando. Ya, kalau dalam Bapak Ibu di dalam struktur organisasi itu ada namanya garis komando dan garis koordinasi. Ya, garis komando itu perintah juga, garis koordinasi itu juga perintah, tapi merupakan koordinasi ya antara oh ini kita koordinasi dulu ya. Itu biasanya kesatuan perintah harus begitu. Tidak boleh banyak perintah ya. Ini kepala ini perintahnya lain, ini perintahnya lain. Oh, nanti bagian pelaksana itu bingung. Yang mana mau dilaksanakan? Apa nanti endingnya? Apa tujuannya? Ya, jadi kalau ingin organisasinya efektif, gunakan prinsip satu komando, ya, kesatuan perintah, ya, perintah dari atas ke bawah satu alur. Jangan menjadi provokator. Wah, tadi ini diperintah oleh pimpinan begini-begini. Wah, kamu begini-begini. Ah, itu provokator. Tidak bisa berjalan itu. Tidak efektif organisasi kita. Ya. Berikutnya adanya garis wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini seperti itu. Kalau sebenarnya Bapak sebagai rektor ya, punya tanggung jawab itu tidak boleh dihilangkan. Ya. Tapi kewenangan boleh diberikan. Ya. Jadi kewenangannya. Oh, kewenangan pimpinan itu nanti kamu kerjakan ini. Nah, itu kewenangan itu sebagai pimpinan. Tapi tanggung jawab menjadi tanggung jawab. Ya, tidak boleh kamu yang bertanggung jawab. Ada kesalahan, kamu yang bertanggung jawab. Ah, tidak bisa begitu. Pimpinan menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu dalam prinsip organisasi. Ya, jadi pimpinan itu menjadi ya pemegang tanggung jawab. Ya. Kalau kewenangan boleh diamanahkan ya. Ini saya amanahkan untuk menjadi makanya biasa ada namanya dinota dineskan, di PLT kan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada division of labor ya. Pembagian kerja yang jelas. Jadi ada pembagian kerja yang jelas. Jadi Bapak Ibu kalau mau organisasi berjalan dengan baik, efektif ya, lakukan pembagian atau tupoksi ya. Jadi jangan diambil semua pekerjaannya orang. Ya. Pimpinan pun itu dia hanya tahu ya, dia hanya paham, tapi dia tidak semuanya pimpinan mengerjakan ya. Yang mengerjakan tadi itu ada level-level tadi. Level pimpinan puncak ya, level menengah, level pelaksana ya. Nah, ini piramida dalam organisasi keorganisasian itu kita belajar dengan piramida tersebut. Ya, jadi ada pembagian kerja, pembagian kerja masing-masing divisi atau masing-masing bidang. Ya, ya. Jadi ini harus jelas supaya tidak terjadi tumpang tindih di dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan. Ya, kalau di kantor ada namanya tupoksi. Kemudian adanya koordinasi yang baik. Nah, ini juga penting ya. Selalu melakukan koordinasi. Kenapa? Karena biasanya terjadi permasalahan di kantor atau di organisasi atau di masyarakat karena terjadi miskomunikasi, terjadi kesalahpahaman komunikasi, ya. Jadi bibir atau lidah kita yang selalu ya kalau tidak penting, tidak perlu, jangan kita menyampaikan sesuatu yang tidak penting, ya.
itu akan menyebabkan terjadi miskomunikasi. Kenapa? Karena koordinasinya yang tidak baik. Ya, jadi koordinasi yang baik ini akan menghasilkan ya suatu keputusan yang lebih efektif. Ya, jadi perlu adanya koordinasi yang baik. Kemudian adanya pendelegasian wewenang. Nah, itu tadi. Wewenang itu bisa didelegasikan ya. Jadi wewenang perlu didelegasikan. Kalau semuanya seperti rektor, saya ya mau memberikan kewenangan kepada WR1 atau WR2 atau WR3. Tolong nanti kegiatan-kegiatan kepemimpinan ini dihandle ya. Itu ada kewenangan. Tapi nanti yang diberikan kewenangan itu melakukan koordinasi ya, menyampaikan Pak ada begini, ada begini, ada begini. Nah, itu adalah melakukan koordinasi yang baik. Jadi pendelegasian tugas ya dan tugas kepada yang diberikan itu sangat membantu di dalam meningkatkan pelayanan di dalam organisasi ya. Jadi tidak putus ya dalam organisasi kita. Ini adalah suatu prinsip organisasi yang efektif ya. Jadi kalau ada semuanya Pak Ertan Tabuni di Dinas Pendidikan, terus pimpinannya kepala dinas OPD-nya jalan saja. Wah, itu tidak benar itu. Dia harus mendelegasikan wewenangnya, memberikan nota dinas kepada sekretaris atau kepala bidang ya sehingga organisasi itu bisa berjalan. Ya. Jadi nanti yang diberikan nota dinas itu selalu berkoordinasi kepada pimpinannya yang memberikan kewenangan tersebut, pendelegasian tersebut ya. Kemudian ada namanya span of control ya. Span of control ini adalah rentang kendali ya. Jadi ada rentang kendali, ada pengendali ya. Nah, oleh pimpinan masing-masing bagian ya. Jadi kepala bidang ada bagian-bagiannya, dia menyelesaikan pekerjaannya. Kepala subseksi ya tidak bisa mengerjakan apa yang ada di bidang-bidangnya. Nanti ada perintah oleh kepala bidangnya, baru kamu laksanakan di kepala seksi tersebut. Nah, ini membuat span of control menjadi bagian yang sangat penting di dalam prinsip organisasi yang bisa menjadi lebih optimal, lebih efektif di dalam pengelolaan organisasi tersebut. Kemudian ya ini ada pandangan menurut Joseph Strauss ya dan Raymond ya ada yang menulis kayaknya tadi ya proses perencanaan sumber daya manusia. Nah ini jadi kalau Bapak Ibu kerja di BKD ya kalau kerja di BKD atau kerja di organisasi, ada badan pegawaian atau sub biro pegawaian atau sub kepegawaian itu, nanti Bapak Ibu lakukan orientasi dulu. Ya, ini menurut Yosef ini dalam melakukan perencanaan, ya. Jadi melakukan perencanaan sumber daya manusia, proses sumber daya manusia itu harus melalui orientasi, ya. Yang seperti Bapak bilang tadi, BKD, yang Pak Tabuni tanyakan, ya. Kenapa ya jabatan-jabatan ya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan ya. Kenapa? Karena tidak dilakukan survei, tidak dilakukan orientasi ya. Nah, kalau melakukan orientasi, jadi proses perencanaan sumber daya manusia ini akan semakin baik. Kemudian yang kedua ada namanya training ya. Training ini pelatihan ya. Jadi dia membuat pelatihan ya sehingga proses perencanaan sumber daya manusia itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kita training. Oh ini si A ya eh, dia menduduki staf di sini ya sebelum menduduki jabatan kita mungkin sebagai staf yang baik ya kan pelatihan. Pelatihannya itu apakah menggunakan workshop atau menggunakan apalah ya seminar atau seperti Bapak Ibu ya ya melakukan pendidikan. Kemudian melakukan penilaian. Nah, ini juga bagus performance appraisal ya. Ya, ini melakukan penilaian, dinilai ya. Jadi dalam perencanaan sumber daya manusia menurut Joseph ini ya, ya
perlu ada penilaian. Ya, kalau kita di kantor mungkin pegawai ASN itu ada namanya eh, laporan kinerja ya. Ya, kalau di dulu eh, DP3 ya, dulu DP3. Jadi Bapak Ibu yang bekerja dalam organisasi dinilai ya, dinilai. Oh, ini bagus ya, ini penilaiannya sekian ya. Bagus itu hanya kualitatif, tapi harus bersifat kuantitatif ya. Baru dikualitatifkan. Jadi ada penilaian, penilaian yang disampaikan oleh atasan ya. Kemudian ada penghargaan. Nah, ini juga penting. Pegawai itu perlu ada penghargaan ya. Penghargaan itu bukan berupa materi, bukan berupa apa. Penghargaan itu bisa dengan kata-kata, ucapan, lisan, ya. Penghargaan itu bisa, oh, Anike hebat, ya, luar biasa. Nah, itu juga penghargaan, memberikan motivasi. Ini Pak Ertan Tabuni, ya, dia sudah bekerja dengan semuanya, bekerja lahan, membuka. Ini Ibu Maya di Dwi Maya, ya sudah bekerja baik di Dinas Pemuda Olahraga semuanya atau di mana gitu ya. Itu diberikan penghargaan dengan ucapan ya selamat ya, atau eh, ya dengan perilaku saja di salaman saja dia sudah semangat nanti, apalagi kalau diberi semuanya eh, uang atau diberi barang dan lain sebagainya pasti senang. Nah, ini adalah proses perencanaan sumber daya manusia ya, termasuk promosi, transfer, penurunan pangkat. Ini hukuman ya. Jadi ada hukuman juga. Jadi bukan positif saja terus, negatif juga ada. Ya, ada reward ya, ada promosi, transfer, demolition ya. Ini sama ya. Jadi reward itu penghargaan, promotion itu promosikan, transfer dan penurunan demolition ya. Jadi demolition ini adalah penurunan ya. Kemudian ada separation atau pemisahan ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, materi kita pada siang hari ini ya, sore hari ini. Jadi ada lagi yang mungkin di sisa dua ya, dua ini. Ada lagi peran baru SDM untuk saat ini. Nah, ini tadi yang ditanyakan tadi si Mbak Andika tadi ini ya. Apa tantangan kita ya? Tantangan secara eksternal ya di dalam mengolah sumber daya manusia. Jadi untuk saat ini ada ekspansi global. Nah, kemarin kami ikut di Jakarta kegiatan sosialisasi terhadap migran atau tenaga kerja kita. Hampir dipastikan bahwa kita punya tenaga kerja di Indonesia sebenarnya banyak bergerak di bidang-bidang yang teknik ya, tapi ini sangat kurang. Yang banyak yang bekerja hanya bekerja sebagai pekerja kebun, ya pekerja rumah tangga, ya pekerja bangunan, ya. Nah, ini menjadi tantangan kita dalam mengelola sumber daya manusia saat ini untuk mengirim ke luar negeri, ya. Hanya pembantu rumah tangga, IPRT, ya. Hanya pekerja kebun, ya. Kalau mungkin jadi sopir dan lain sebagainya, ya. Ini adalah perubahan-perubahan eksternal ya yang dibutuhkan di dalam sumber daya manusia untuk saat ini ya. Kita berharap sumber daya manusia yang ada ini ya betul-betul bisa dioptimalkan ya, bisa dibuat semakin bagus dengan melalui pendidikan, pelatihan ya, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak yang harus kita lakukan. Jadi peran baru SDM untuk saat ini ya, ya secara global ya, di luar negeri sangat dibutuhkan ya. Kita sebagai mahasiswa semuanya ya, paling tidak ya kita memahami bahasa Inggris ya yang baik ya. Untuk saat ini banyak negara-negara yang membutuhkan seperti Jepang ya. Jepang itu memerlukan banyak tenaga kerja ya yang ada di Indonesia ini ya atau di luar negeri untuk bekerja di Jepang. Ya, kenapa? Karena Jepang ini sekarang ini kekurangan sumber daya manusianya.
Artinya kekurangan sumber daya manusia itu jumlah, ya, bukan kekurangan sumber daya manusia terhadap pengetahuannya, bukan. Orang Jepang, orang Jerman, ya, itu kekurangan manusia, ya. Manusia ini kalau banyak juga itu adalah sumber daya. Nah, kita melihat data yang terlihat itu bahwa India, kalau India mengirimkan tenaga kerja itu tenaga kerja terampil, hebat-hebat, memiliki skill, ya. Contohnya dia bekerja di Telkomsel, ya bekerja di IT, ya. Ini orang-orang India. Jarang orang-orang India itu bekerja seperti kita orang Indonesia bekerja di luar negeri menjadi TKI, TKW, ya, bekerja bahan bangunan, ya, bekerja sawit, ya. Itu rendah, ya. Dan ini menjadi tugas kita. Bagaimana SDM untuk saat ini bisa kita tingkatkan, ya, melalui pendidikan, ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau sudah berpendidikan S2 lalu tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki pengetahuan, maka persaingan secara domestik Bapak Ibu kalah, ya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu perlu ada, ya, perubahan-perubahan yang dilakukan, ya, secara eksternal. Ketiga adalah karakteristik demografi. Kita, ya, perlu melihat bahwa sumber daya manusia kita, contoh kita di Papua Pegunungan ini, ya, kita sebenarnya di Papua Pegunungan, ya, tidak kekurangan SDM, ya. Banyak orang-orang kita memiliki sumber daya yang luar biasa, cuma belum dieksplor, ya, belum, masih, ya, seperti kayak kita yang di S2 yang saat ini, ya, sebenarnya kita punya pengetahuan bagus, ya, tapi kadang kita masih malu, ya, belum mau berkompetitif dengan yang lain, ya. Nah, ini terkait dengan karakteristik demografi, ya, faktor demografi, ya. Hasil penelitian Bapak kemarin terkait dengan stunting, ya, penelitian stunting. Kenapa banyak di Jayawijaya itu mengalami stunting yang tidak tercatat? Ya, karena pengetahuan-pengetahuan kita, ya, terkait dengan demografi, ya, padahal, ya, banyak gizi yang bagus bisa dimanfaatkan, ya, ya, karena kondisi karakteristik manusia yang ada, ya, berbeda-beda, ya, sehingga ini juga, ya, tantangan dalam SDM kita. Contoh yang kemarin juga saya lakukan itu, kalau sakit, ya, tidak usah dibawa rumah sakit, pakai obat-obat ini, obat ini. Nah, ini juga terkait dengan karakteristik demografi. Ah, sehingga perubahan-perubahan di dalam meningkatkan SDM yang baru ini, ya, perlu harus kita sama-sama, ya, mencari, gitu. Karakteristik angkatan kerjaan ini juga, ya, eh, kita di Jaya contohnya banyak yang mau kuliah. Ya, kuliah yang Bapak bilang tadi, kuliah itu adalah pilihan, ya. Kuliah itu pilihan, ya. Jadi bukan menjadi eh kebutuhan. Kuliah itu menjadi pilihan. Tapi yang sudah menjadi pilihan itu sudah menjadi kebutuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kelima ada tren ekonomi dan perusahaan yang meliputi perubahan skill dan pekerjaan. Nah, saya kira itu yang menjadi, ada tren ekonomi, ya, yang menyebabkan oh, kita dalam mengolah SDM itu sangat membutuhkan pengolahan yang lebih lebih matang, ya, sehingga perubahan-perubahan ini, ya, tren ekonomi contoh yang Bapak Ibu kalau ke luar daerah sekarang sudah jarang kalau di daerah-daerah kota besar menggunakan uang cash, ya. Kita harus menggunakan uang debit, debit, ya, kartu kartu kredit atau kiris dan lain sebagainya. Nah, ini tren ekonomi, ya, perubahan skill dan pekerjaan. Pekerjaan contoh Bapak Ibu, dulu kalau di luar sana sekarang tempat parkir, ya, kalau ke mall-mall tidak ada lagi orang di sana yang jaga. Yang ada jaga itu hanya elektrik-elektrik. Ya, kalau kita tidak memahami hal tersebut itu sumber daya manusia kita kehilangan karena kita tidak memiliki skill, ya.
dan pekerjaan itu membutuhkan pengetahuan dan skill tersebut. Ya. Nah, perubahan internalnya adalah persoalan manajemen puncak. Nah, seperti tadi internal itu bupati atau bu gubernur ya mengambil orang-orang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan semuanya karena tidak memahami leadership dan sebagainya. Ya, tidak semuanya bupati ya. Kemudian ada struktur organisasi yang semakin banyak, budaya organisasi. Nah, ini juga budaya organisasi. Coba Bapak Ibu lihat ya di Pemda lah atau eh, di Pemprov ya rata-rata kalau ada pegawai sudah pagi dia langsung bekerja kah atau langsung duduk-duduk saja. Nah, duduk-duduk di lapangan ya nanti jam 10 bukan pergi bekerja langsung pulang. Nah, ini budaya organisasi ya yang menyebabkan SDM kita tidak berkembang dengan baik ya, perubahan internal. Jadi ada budaya organisasi. Kemudian ukuran organisasi pengendali perilaku. Ini juga perilaku ya. Perilaku yang kurang bagus. Penanganan kompetensi karyawan ya, ini juga sangat penting untuk perubahan internal ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, penyampaian Bapak di sore hari ini. Ini pas jam 4 ya, 2 jam kita melakukan pertemuan. Atau sebelum saya akhiri, ada ingin ditanyakan? Satu atau dua? Ada ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya kira cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Nanti saya share ya karena ada yang sudah nomor HP-nya sudah ada sama Bapak, nanti saya kirimkan materinya ya. Nanti yang lain bisa mengambil ke temannya. Terima kasih Bapak Ibu semua ya sudah semangat untuk berkuliah. Nanti kita ketemu kembali ya besok. Besok masih ada ya? Besok kita masih ada. Pak Nu, besok masih ada ya? Besok mungkin kita sudah offline ya. Besok pagi kami ke Wamena. Jadi eh, di kelas tunggu ya. Ahad jam 1 ya. Jam 1 jam 1 sampai jam 3 besok. Besok masih ada kita yang mungkin hari Ahad jam 1 sampai jam 3 ya. Mungkin sudah yang pulang gereja baru kita melakukan pertemuan. Kemudian berikutnya pada semester 3 itu jam jam 3 sampai jam 5. Oke. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti absennya di absen oleh Pak Nu. Ini berapa orang yang hadir ini? Ya, saya keluar dulu ya. Ini ada 7 orang yang hadir. 7 apa 6? Pak Ertan Tabuni, Dwi Maya, Yanus Logo, Jen, Evalin, Maria Tandi, Anike, siapa lagi? Itu saja. Habis ya. Tadi ada siapa Wiwit. Ya saya sudah tulis tadi ada berapa orang. Ya, Wiwin. Ya. Oke, saya kira cukup untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung melalui via Zoom. Ya, Alhamdulillah.
sangat bagus dan Bapak Ibu sangat aktif. Itu yang saya harapkan sebagai pengajar yang ada di UNAM ini. Bapak Ibu harus aktif untuk bertanya, ya, melakukan sharing, ya, karena Bapak Ibu banyak pengalaman di kantor, ya, sehingga itu bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Saya langsung live, ya, kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya,